wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Paradila Basmala, NIM 1903211000041. Saya dari kelas TPAB ingin memaparkan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Tata Niaga Komoditas Tomat di Pasar Lenteng di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas kali ini yaitu ada 4 opsi, di antaranya yang pertama ada analisis tata niaga produk agribisnis, yang kedua analisis struktur pasar, yang ketiga analisis perilaku pasar, dan yang terakhir adalah analisis kinerja pasar. Tomat adalah salah satu bagian dari tanaman hortikultura, di mana komoditas ini banyak ditemukan di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di kota Sumeneb. Tomat merupakan komoditas tanaman yang sayuran yang memiliki banyak manfaat serta gizi yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Contohnya baik untuk kesehatan mata. Tomat juga merupakan tanaman yang sering disebut dengan tanaman multiguna. Karena selain sebagai buah yang sering dikonsumsi manusia, tomat juga banyak digunakan sebagai bumbu masakan, bisa dijadikan hiasan dalam makanan, bisa dijadikan obat-obatan dan juga sebagai bahan kosmetik. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai perbedaan tata niaga produk agribisnis pertanian dengan tata niaga produk non-agribisnis non-pertanian. Tata niaga pertanian adalah suatu proses yang meliputi kegiatan tawar-menawar dari segala aktivitas yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dari segi fisik barang-barang hasil pertanian, dimulai dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen, dan termasuk juga kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Tata niaga agribisnis di bidang pertanian memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan tata niaga yang lain, yaitu yang pertama, pengolahannya itu pasti tentang pertanian. Yang kedua, bahan atau produk dari hasil pertanian itu mudah busuk atau mudah rusak. Terus yang ketiga, biasanya petani itu lebih bersifat pasif, tidak melakukan promosi. Dan kegiatan dari pengolahannya itu tergantung pada cuaca atau kondisi lingkungan. Lalu untuk tata niaga agribisnis non pertanian adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan industri, contohnya seperti bahan makanan yang dijual dengan pengawetan, yakni contohnya mie instan, di mana proses pengolahan sampai kegiatan distribusi itu rentan mengalami kerusakan atau pembusukan dan umumnya memiliki daya konsumsi yang tahan lama. Pendekatan analisis tata niaga meliputi 2 pembahasan, yaitu yang pertama ada commodity approach. Responden menanam tomat di lahan seluas 40 meter x 30 meter, di mana penanaman tersebut dimulai dengan penyiangan selama 1 bulan dengan menggunakan pupuk Moska. Modal yang dipakai yakni berkisar antara 3-4 juta dalam sekali penanaman. Dan setelah dilakukan penyiangan, bibit tomat itu dipindah ke lahan yang tadi yang luasnya memiliki 40 x 30 meter luas lahan. Dan untuk proses pembudidayaannya membutuhkan waktu selama 3 bulan sampai panen. Kendala yang sering dirasakan oleh petani dalam proses pembibitan sampai penyiangan tersebut yakni ketersediaan tanah organik. Jika tidak ada tanah tersebut, maka akan memperlambat proses pertumbuhan tomat itu sendiri. Dan untuk kendala pada saat pembudidayaannya, yaitu terletak pada adanya hama. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan diberikannya pupuk yang berkualitas baik, yaitu seperti pupuk Moska. Harga yang diberikan petani kepada tengkulak yakni sebesar 12.000 per kilogram tomatnya. Harga yang diberikan oleh tengkulak kepada pedagang pengecer sebesar 13.000 per kilogram. Dan untuk harga jual tomat di pasar Lenteng itu dari pengecer konsumen sebesar 15.000 per kilogramnya. Harga tersebut berubah-ubah tergantung harga tomat di pasaran. Yang kedua yaitu functional approach yang meliputi 3 aspek pembahasan, yaitu yang pertama fungsi pertukaran. Di dalam kegiatan pemasaran tomat, fungsi pertukaran digunakan untuk kegiatan jual beli tanaman tomat, yakni dari produsen primer atau petani sampai ke tengkulak, lalu dari produsen primer atau petani sampai pedagang pengecer, dan dari seorang tengkulak ke pengecer, dan dari pedagang pengecer sampai ke konsumen. Yang kedua, fungsi fisik. Di dalam kegiatan pemasaran tomat, fungsi fisik hanya digunakan oleh tengkulak dan pedagang pengecer. Dalam kegiatan fungsi fisik ini terjadi perpindahan tempat pemasaran komoditas tomat sebab adanya fungsi pengangkutan melalui kegiatan transportasi yang dilakukan oleh tengkulak, yakni dari petani dan pengecer dan dari tengkulak.
Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Dalam pemasaran tomat, fungsi fasilitas digunakan oleh petani, tengkulak, dan pengecer merupakan sortasi, yakni meliputi kegiatan memilah komoditas tomat yang mana tomat yang layak untuk dijual dengan harga yang bagus dan tomat yang mana yang tidak layak untuk dijual. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis struktur pasar berupa market share. Di sini saya menggunakan perhitungan market share dengan 5 responden. Dan sebelum melakukan perhitungan market share, kita harus mengetahui kriteria perhitungan market share yang meliputi yang pertama ada monopoli murni, yaitu jika lembaga pemasaran memiliki 100% pangsa pasar. Yang kedua ada perusahaan dominan, jika lembaga pemasaran memiliki 80-100% pangsa pasar dan persaingan kuat. Yang ketiga ada oligopoli ketat, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 60-80% dari pangsa pasar. Yang keempat ada oligopoli longgar, jika 4 perusahaan terkemuka memiliki pangsa pasar 40 sampai kurang dari 60% dari pangsa pasar. Yang kelima ada persaingan monopolistik, jika banyak pesaing efektif namun tidak satupun punya pangsa pasar lebih dari 100%. Dan yang keenam ada persaingan murni, jika lebih dari 50 pesaing namun tidak memiliki pangsa pasar yang berarti. Nah, untuk market share di sini menunjukkan angka sebesar 50,5%, sehingga dapat diketahui bahwa struktur pasar komoditas tomat di pasar Lenteng adalah termasuk oligopoli longgar, sebab lembaga pemasaran tersebut memiliki 40 sampai kurang dari 60% dari pangsa pasar. Pembahasan selanjutnya mengenai analisis perilaku pasar, yaitu yang meliputi 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada lembaga pemasaran yang ikut terlibat di dalam pemasaran komoditas tomat di pasar Lentang, yaitu ada petani, tengkulak, pedagang pengecer, dan konsumen. Yang kedua ada saluran pemasaran. Ada 2 jenis saluran pemasaran yang terlibat di dalam sistem pemasaran di komoditas tomat di pasar Lentang, yaitu saluran pemasaran yang pertama yaitu dari petani ke tengkulak, lalu ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Saluran pemasaran kedua dari petani ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Dan pembahasan yang ketiga itu mengenai fungsi. Fungsi pemasaran ada 3 jenis yang meliputi yang pertama ada fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran digunakan dalam kegiatan menjual dan membeli komoditas tomat dari petani atau produsen primer ke tengkulak, lalu dari petani kepada pedagang pengecer, serta dari tengkulak kepada pengecer dan pedagang pengecer kepada konsumen. Yang kedua ada fungsi fisik, yaitu meliputi fungsi pengangkutan atau transportasi yang dilakukan oleh tengkulak dengan menjemput komoditas tomat ke petani dan pengecer membeli komoditas tomat ke tengkulak. Biaya pengangkutan yang dilakukan oleh tengkulak sebesar Rp15.000 dan biaya pengangkutan yang dikeluarkan oleh pengecer sebesar Rp10.000. Fungsi fasilitas. Dalam pemasaran komoditas tomat, fungsi fasilitas dilakukan oleh petani, tengkulak, serta pengecer, yakni berupa sortasi, yaitu tujuannya untuk memilah kualitas dari komoditas tomat yang akan dijual. Di mana biaya sortasi yang dikeluarkan oleh petani yaitu sebesar Rp25.000, biaya sortasi yang dikeluarkan oleh tengkulak yaitu sebesar Rp50.000 dan biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer sebesar Rp20.000. Di samping itu terdapat kegiatan pengemasan atau pembungkusan komoditas tomat yang dilakukan oleh pedagang pengecer. Biaya pembungkusan yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer yaitu berupa kantong plastik dengan harga Rp4.000. Dan yang keempat ada kebijakan penentuan harga. Nah, kebijakan penentuan harga ini ditentukan oleh pemerintah. Dan yang kelima ada sistem transaksi pembayaran. Sistem transaksi pembayarannya itu dilakukan secara tunai. Nah, di pembahasan terakhir nih, pembahasan keempat yaitu mengenai analisis kinerja pasar. Kinerja pasar merupakan tolak ukur sejauh mana perkembangan suatu pasar dalam memenuhi tujuan individu maupun kelompok. Adapun perhitungan margin di setiap saluran pemasaran komoditas tomat di pasar Lenteng itu ada 2 saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pemasaran pertama dari tengkulak, harga beli di tingkat petani itu sebesar Rp12.000. Harga jualnya di tingkat tengkulak yaitu sebesar Rp13.000 ke pedagang pengecer. Nah, margin pemasarannya
diketahui 1.000, yaitu selisih 13.000 dikurangi 12.000, hasilnya 1.000. Pedagang pengecer, harga beli di tingkat tengkulak per kilonya itu 13.000, harga jual di tingkat pengecernya 15.000. Nah, margin pemasaran yang diperoleh yaitu sebesar Rp2.000. Total margin 1 dan margin 2 yaitu sebesar Rp3.000. Saluran pemasaran kedua dari pedagang pengecer, harga beli di tingkat petani yaitu sebesar 11.500. Harga jual di tingkat pengecer yaitu 15.000. Margin pemasarannya diperoleh sebesar Rp3.500. Dari perhitungan margin pemasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran yang lebih efisien adalah saluran pemasaran yang kedua. Karena semakin pendek saluran pemasaran, maka semakin efisien pula waktu yang digunakan serta biaya yang dikeluarkan juga akan semakin sedikit. Nah, cukup sekian nih penjelasan mengenai mini riset saya di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.